Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara berpuisi. Nah, di cara berpuisi ini ada 7 poin yang akan saya bahas. Kita langsung ke poin yang pertama, yaitu kejelasan artikulasi dan intonasi yang tepat. Artikulasi itu adalah kata atau kalimat yang kita ucapkan menggunakan mulut dengan sejelas-jelasnya. Misalnya seperti huruf vokal A, I, U, E, O. Itu harus kita ucapkan dengan sejelas-jelasnya. Agar apa? Agar para audiens itu dapat menerima dengan baik. Terus buat intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada dalam membaca puisi yang ditekankan pada suatu kata atau kalimat tertentu, seperti menekankan tempo, menekankan ritmik. Contohnya itu seperti ini: merdunya dan merdunya suara hujan, gempita pohon-pohonan, seakan menerima serakan sayap-sayap burung. Nah, kalau kita sudah melakukan intonasi dan artikulasi yang jelas dan tepat, maka puisi kita itu akan mudah diterima oleh para audiens. Terus kita lanjut ke yang poin kedua, yaitu ketepatan mimik wajah atau ekspresi. Jadi dalam berpuisi itu sangat penting adanya mimik wajah atau ekspresi, karena itu sangat mendukung puisi yang kalian sampaikan. Seperti halnya kalau di puisi itu bertemakan sedih, wajahnya juga harus sedih. Bertemakan senang dan gembira, juga ikut senang dan gembira. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu menggunakan gerakan tubuh. Menggunakan gerakan tubuh ini sangat mendukung puisi yang kalian sampaikan. Jadi, kalau kita menggunakan gerakan tubuh, orang atau audiens yang melihatnya dia itu bisa mengikuti apa yang perasaan yang ada di dalamnya. Jadi bisa tersentuh. Contohnya ketika ada puisi yang dimana dia itu menggambarkan semangat kemerdekaan, itu dengan menggenggamkan tangan, seperti halnya merdeka. Nah, buat tipsnya, kalau kalian ingin membuat gerakan-gerakan tubuh, sebaiknya sebelumnya kan ada teksnya, itu ditandain dulu, seperti halnya kita lingkarin, lalu ditandain ini menggenggam tangan, lalu digarisbawain ini menghentakkan kaki. Nah, dengan kita melakukan hal itu, maka akan mempermudah puisi yang akan kita pelajari. Kita lanjut ke poin yang keempat, itu menguasai panggung. Menguasai panggung itu penting banget. Jadi, kalau kita sudah bisa menguasai panggung, kita nggak akan grogi. Kalau kita belum bisa, kita nanti grogi. Terus juga akan menghilangkan kata-kata atau kalimat yang sudah kita susun rapi. Jadi kita sudah menyusunnya rapi-rapi, tapi di panggung kita demam panggung, jadinya semuanya hilang. Untuk mengatasinya, untuk mengatasi demam panggung itu, kita mencoba latihan-latihan. Seperti halnya kalau di rumah, di kamar kita membaca puisi itu dengan bercermin. Kalau tidak, ada ibu, ada ayah, ada adik, kita jadikan mereka sebagai audiensnya, atau para tetangga juga bisa. Dengan kita melatihnya terus-menerus, maka kita akan melatih mental kita untuk tidak demam panggung. Yang selanjutnya itu ada kelancaran dan kecepatan. Kelancaran sendiri itu sangat penting sekali dalam membaca puisi. Jadi, kalau kita belajar berpuisi, itu terus diulang sampai kita lancar. Jangan sampai ketika kita menampilkan puisi yang kita bacakan, itu lupa di tengah-tengahnya.
Terus yang selanjutnya itu ada kecepatan. Kecepatan itu perlu diperhatikan banget. Jangan sampai puisi yang kita sampaikan itu terlalu cepat, karena jika terlalu cepat, maka para audiens itu akan sulit untuk memaknai puisi apa yang sedang kita sampaikan. Atau jangan terlalu lambat, karena jika puisi itu terlalu lambat, para audiens itu akan malas, akan bosan dengan puisi yang kalian sampaikan. Kemudian yang keenam itu ada pernafasan. Pernafasan yang dimaksud ini adalah pernafasan panjang, pendek, dan datarnya pernafasan kita dalam berpuisi. Seperti halnya dalam mengolah vokal. Ketika kita sudah pandai untuk mengolah pernafasan kita, maka vokal yang kita keluarkan itu akan lebih optimal dan juga dapat diterima dengan audiens itu secara benar dan baik. Terus ada pemahaman materi atau pemahaman puisi. Jadi kalau itu adalah hal yang paling penting dalam puisi. Jadi walaupun kita sudah mengetahui tips-tipsnya, kita sudah mengetahui mimiknya, kita sudah mempelajari semua, tapi perlu yang namanya memahami materi itu. Jadi kita memahami materi dulu, dan pemahaman itu butuh yang namanya menganalisa, karena yang namanya puisi itu dia kata-katanya bersifat objektif, terus juga kata-katanya bersulit untuk diartikan. Jadi kalau kita memahami puisinya itu, nanti kita akan lebih menjiwai. Nah, cukup sekian cara membaca puisi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.